dari pengalaman, ya. Dari pengalaman kerja, baik profesional maupun menghadapi mahasiswa, itu bisa menghasilkan suatu tulisan buku yang menjadi kebanggaan atau novelty diri kita sendiri, yaitu dari pengalaman, ya. Jadi bukan hanya semacam diary gitu ya, tapi dikontekskan dengan akar teori yang ingin disampaikan. Yang kedua tentunya dari hasil research, ya. Kalau dosen pasti melakukan penelitian. Dari penelitian itu bisa dilakukan penulisan buku. Nah, dari hasil research inilah yang akan menghasilkan buku yang namanya buku referensi, ya. Bukan buku ajar, tapi buku referensi. Selanjutnya yang ketiga ide yang saya pernah dapatkan yaitu mendapatkan hibah penulisan buku dari Ristek Dikti, ya. Dalam hal ini saya pernah bersama dengan Ibu Wiwi Pratiwi, ya, yang mendapatkan hibah juga dari Ristek Dikti. Ya, jadi dari situ kami mendapat banyak pembelajaran bagaimana menulis buku dengan baik, ya, dan mendapatkan budget untuk bisa mempublikasikannya. Nah, ini 3 sumber ide yang utama dalam menulis buku. Next. Type of the books writing. Yang pertama adalah buku referensi, ya. Buku referensi ini kalau dinilai untuk QUM akreditasi nilainya 40, ya. Sedangkan buku ajar itu nilainya 25 kalau tidak salah, ya. Nah, menulis buku referensi inilah yang paling berat, ya. Karena idenya bersumber dari teoritis terkait paradigm terkini dan materi bersumber seluruhnya dari hasil penelitian, ya. Sedangkan untuk buku ajar, ide bersumber dari mingguan materi pertemuan pada mata kuliah yang diampu. Dan materi bersumber dari berbagai referensi dan hasil research bisa dimasukkan di dalam buku ajar tersebut, ya. Ini juga sesuai dengan format dari borang akreditasi yang terbaru, di mana buku ajar itu bisa ditambahkan dari penelitian dosen yang mengampunya, sehingga recent update dari ilmu bisa tercapai, gitu. Ya, next. Untuk reference books itu source-nya from the entire research. Jadi sepenuhnya dari hasil penelitian, ya. Yang kedua menemukan dari research gaps, dan yang ketiga yang utama adalah berakar dari teori, ya. Ini saya belum pernah menemukan reference book di Gramedia gitu, ya. Saya baru pertama kali lihat buku reference book itu yang ditulis oleh Prof. Agusti Ferdinand dari Undip, ya. Saya diberikan langsung bagaimana menulis buku reference books. Next. Ini buku yang sedang ongoing, kami tulis tentang pemasaran. Dari seluruh penelitian pemasaran yang telah kami lakukan, kami ingin coba menuliskan buku dan akan segera dipublikasi di Lambert Publishing di Eropa. Next. The skill, ya. Jadi kemampuan menulis tentunya the scholar should conducted to writing within own words. Ini yang paling penting, ya. Kalau kita melakukan penulisan dengan my own words, pengalaman saya di Eropa itu adalah 0 indeks Turnitin's plagiarism. Jadi tidak ada sama sekali indeks kesamaannya, gitu, ya. Jadi dari publisher di sana langsung menerima tulisan saya. Bagaimana caranya, ya? Caranya adalah dengan pemikiran yang high order thinking, ya, dengan teknik penulisan synthesis. Ya, jadi dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita melakukan tulisan berakar pada teoritis, ya, berakar dari hasil penelitian kita lakukan. Sehingga tipe penulisan synthesis ini akan sangat mendukung kita dalam bisa menyelesaikannya. Jadi saya menulis buku internasional ini tidak pakai Google Translate, ya, dan tidak pakai penerjemah, langsung saya tuangkan dalam draft tulisan, lalu disempurnakan secara perlahan-lahan bagaimana sistem penulisan bahasa Inggris yang baik, ya.
Jadi penulisan ini dengan menggunakan bahasa Inggris yang tidak sederhana ya, tapi menggunakan bahasa Inggris yang scientific ya, karena berbeda bahasa Inggris yang conversations native dengan bahasa tulisan yang scientific. Words-nya akan berbeda ya. Bagaimana caranya? Caranya sinonim ya, cari sinonim yang ilmiah, bahasa Inggris yang sering digunakan pada kajian-kajian ilmiah ya. Beda dengan bahasa Inggris yang digunakan pada conversation harian, itu sangat berbeda. Ya, itu sangat sederhana kalau yang itu. Yang ketiga, subjek, predikat, objek, keterangan, kalimat aktif maupun pasif ini juga menjadi pedoman utama bagaimana bisa menyampaikan makna yang ingin dituliskan ya. Kalau kita menuliskan bahasa ucapan ke dalam tulisan, itu akan sangat tidak tersampaikan oleh mereka ya. Mereka tidak, editor itu tidak akan mengerti apa yang ingin disampaikan, what's going on gitu ya. Dan tadi disampaikan Prof. Nanda, sistem citation ya, sangat penting ya. LPPM akan menyelenggarakan sistem citation pada tanggal 25 Agustus. Kebetulan saya dipercaya kembali sebagai pembicara untuk EndNotes, Pak Larso sendiri dengan Mendeleev, dan satu pembicara Sotero dari Amerika Serikat, dari North Carolina University Chapel Hills. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa bergabung kembali pada tanggal 25 Agustus. Next. The Teaching Books ya, ini buku ajar. Jadi yang banyak kita tulis sebenarnya rata-rata dosen di Indonesia menulis adalah buku ajar ya, bukan buku referensi tapi buku ajar. Buku ajar ini kolomnya kecil ya. Saya lupa persisnya, kalau tidak salah 25 ya. Nah, buku ajar ini kita tulis sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu tentunya. Sebagai contoh, misalnya buku ajar yang telah kami tulis itu ada yang berkaitan dengan kota satelit di Samarinda, sumber daya manusia unggul di Jambi, perumahan padat di Paseban, lokasi bisnis di Kota Tua, tentang entrepreneur, business research, ya, dan banyak sekali buku-buku lain karena saya sudah lupa. Sekitar total buku ada 23 buku yang sudah saya publish secara formal. Next. Ini the first international book saya, yaitu berupa buku ajar ya tentang metode research ya, business research, the business research untuk kompetensi and confidence building approach ya, agar mahasiswa memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk melakukan penelitian ya, karena saya mengampu mata kuliah business research di mahasiswa S2 dan S3, sehingga saya mengembangkan ini dalam tulisan yang lebih advance. Dan buku ini bisa di purchase di amazon.com maupun di morebooks.com. Next. Ini ongoing book saya yang kedua, yaitu biostatistik ya. Berkolaborasi dengan salah satu dosen di STIK St. Carolus. Next. Ini buku ketiga yang berkolaborasi dengan Dr. Joel Jacobs dari Philippines yang sedang ongoing juga. Mudah-mudahan bisa publish tahun ini. Next. Nah, bagaimana mencari publisher dari international books ya? Yang pertama memang coba-coba. Jadi karena tidak punya mentor yang menulis buku internasional, akhirnya coba-coba sendiri ya, cari-cari sendiri. Cari Springer Publisher, Cambridge Publisher, akhirnya menemukan Lambert's Academic Publisher yang lebih mudah mungkin bagi kami untuk bisa mencoba di sana gitu ya. Lalu yang ketiga adalah mencari spesialis editors ya. Jadi nanti publisher itu akan menawarkan, editorsnya ada beberapa orang gitu ya. Anda pilih yang mana yang sesuai dengan bidang ilmu gitu ya, yang bisa mendukung kesempurnaan penulisan Anda. Yang keempat, kita diberikan suatu checklist yang sangat banyak ya, termasuk jati diri, latar belakang, mengajar di mana, mahasiswanya berapa, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Next.
Ini alamat Lamberts Academic Publishing, ada di Riga, di Latvia. Ya. Kalau di Google kotanya, bisa juga di YouTube bisa dicari kota negara kecil di Eropa gitu ya, damai. Uh, Oke, next. Nah, apa yang harus diikuti dalam proses checklist penulisan buku ya? Ada 7 hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan file formats. Ini sama saja dengan penulisan jurnal sebenarnya. Mereka punya dasar standar tertentu yang harus diikuti ya, yang tidak boleh meleset. Ya. Meleset sedikit pasti dicoret oleh editorsnya. Yang kedua berkaitan dengan margins ya, illustration atau graphics, character set, line spacing, page number, and others. Oke, next. File format, mereka menentukan formatnya dalam PDF ya. Kita harus ikuti, ya, karena mereka sudah menentukan. Jadi di sana bisa dicari di instructionnya di www.omniscriptum.com/.loadspdfvc-reactor.zip. Jadi sudah ada pedomannya di sana ya. Lalu mereka minta kita mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan A4 atau belum ya, portrait formatnya. Oke, next. Untuk margins, ini margin mereka lucu sekali. Jadi berdasarkan jumlah page-nya ya. Kalau halamannya lebih dari 140, itu marginnya 2 cm. Lebih dari 350 marginnya 3 cm. Di atas 350 page marginnya 3,6 cm. Nah ini dari pengalaman kemarin saya menulis sampai sekitar 500 halaman gitu. Itu konsekuensinya adalah harga bukunya jadi mahal ya. Harga buku saya itu kemarin sampai 98,9 euro ya. Kalau dirupiahkan mungkin 1,7 juta. Kalau ditambah ongkos kirim sampai Indonesia bisa 2,5 juta bukunya gitu ya. Sehingga banyak mahasiswa saya yang keberatan membeli. Next. Ilustrasi atau graphics ini juga ditentukan dari DPA-nya. Lalu fontnya, ilustrasi fontnya at least itu 10 pt. Juga ilustrasi grafiknya, page number, respect and margin size-nya itu harus sesuai. Dan yang perlu hati-hati kalau di Eropa itu masalah gambar yang memiliki hak cipta ya. Ini hati-hati ya. Karena bisa dituntut ya. Kalau dituntut kita yang harus bertanggung jawab. Nanti saya jelaskan pada kontraktual. Next. Karakter sets-nya di sini type font types-nya embedded ya. Jadi Arial atau Times New Roman. Body text-nya at least 14 pt. Lalu headlines-nya itu 16 pt, font size footnotes-nya itu 11 pt. Next. Line spacing yang digunakan adalah antara 1.15 sampai atau 1.6. Biasanya kita 1,5 ya. Oke, next. Page number ini harus berurutan ya. Jadi konsekutif, jangan sampai ada yang terputus. Dan the line of page number center of tops, jadi di atas, tengah, dan atau di bawah ya. Dan ini harus hati-hati juga berkaitan dengan sistem filenya ya. Jadi mereka menerimanya tuh one piece file. Jadi tidak boleh dipisah-pisah, bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, tapi mereka secara keseluruhan ya. Jadi tidak terpisahkan. Ini perlu keterampilan editing saja. Next. Others, that's the manuscript content, the table content. Ini berkaitan dengan isi dari table, itu biasanya harus disebutkan di dalam tulisan gitu ya. Kalau mengacu ke tabelnya tentang apa dijelaskan gitu ya. Jangan tabel itu dibiarkan tidak disentuh atau tidak dijelaskan. Nah ini deklarasi page-nya yang paling penting ya. Sehingga jangan sampai kita mengambil tabel atau mengambil gambar atau skema punya orang lain tanpa
permission ya. Ini kita akan kena kalau di Eropa. Next. Selanjutnya berkaitan dengan multiple authors. Berkaitan dengan multiple authors karena menulis buku bisa sendiri ataupun bisa multiple ya, seperti jurnal gitu ya. Nah, untuk pertama kali ini saya membuat yang individual ya, membuat sendiri, menulis sendiri. Nah, kalau yang multiple authors ada ketentuannya ya. Yang pertama ketentuannya adalah harus memilih satu orang yang ditunjuk untuk sebagai penanggung jawab utama tentunya. Kalau terjadi komplain atau terjadi tuntutan dari pihak ketiga, pihak pertamalah yang akan penulis pertamalah yang akan menjadi penanggung jawab utama. Ya. Yang kedua, only representative provide is her account details. Nah ini berkaitan dengan account royalty permissionnya ya, bagi hasilnya dengan temannya bagaimana gitu ya, berapa persen gitu ya, karena nanti diminta data pribadinya ya. Kalau di Eropa codes transfernya bukan menggunakan SWIFT codes tapi menggunakan IC bands ya, itu berbeda, Anda harus tahu ya tuh kalau sudah menulis di sana, karena berkaitan dengan royalti yang berhak Anda terima nantinya. Next. Nah ini publishing agreement. Nah ini yang harus kita pahami secara detail ya, karena kalau tidak ini akan berbalik kepada diri kita. Bagaimana kita bisa memahami kontrak penulisan buku dengan pihak luar ya. Dari pengalaman kemarin saya ada yang kurang teliti dalam mengartikan bahasanya, yaitu apabila saya menggunakan cover yang sesuai dengan keinginan saya, itu saya dikenakan biaya pengganti harus membeli sekian buku gitu ya. Nah ini perlu menjadi perhatian ya. Yang pertama adalah parties to publishing agreements. Ini berkaitan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atau pihak-pihak yang melakukan agreement. Yang kedua berkaitan dengan subject of the publishing agreement. The subject of this agreement is the work submitted by the authors to the publisher's portal. Yang ketiga, entry into force. The agreement becomes binding when the authors confirm the agreement and publisher's portal. Oke, next yang ketiga, keempat. Apa yang menjadi hak publisher? Publisher akan yang pertama provide free of charge standard publishing service for authors. Jadi publishing memberikan kita gratis ya pada proses publishmentnya, pada proses publishingnya yang kita lakukan. Mereka memberikan kita free of charge di sana. 42 itu offer the authors premium publishing services like color printing and custom cover feature and conditioner decided by the publishers. Jadi kalau Anda menginginkan banyak color, banyak warna, itu akan ada perhitungan kembali di sana ya. Mereka akan menilai dulu, mereka akan melakukan assessment bagaimana yang menjadi biaya tambah dalam proses penulisan ini. Sehingga proses korespondensi ini sangat berkali-kali ya, sangat berkali-kali dan sangat intens untuk bisa menghasilkan suatu tulisan yang sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan biaya yang harus kita keluarkan kalau terjadi di luar standar charge gitu ya. Yang ke-43 itu ruminate the authors with royalties in amount of 12 of the work's net sales, and this amount of 30% of the licensed income generated from the use of works by third parties when during accounting period in 12 months.
the generate claims of more than 50 euro on average per month. If the average per month is lower than 50 euro, the authors will receive a books voucher of the respective value, which can be redeemed in the follow-up 12 months in the online shops associated with the publishers, ya. Jadi ini royalti yang akan kita terima, ya. Kalau royalti kita di bawah standar, kita hanya mendapat voucher, ya, tidak dikasih royaltinya. Next. Empat poin 4